Jadi tahun 2005, pada waktu itu saya jadi ketua pemuda. Periode saya tahun 2003 sampai 2007 menjadi ketua pemuda pada waktu itu. Nah, keberadaan gerakan pemuda pada waktu itu cuman didominasi sama teman-teman Eklesia Batra Kasih. Karena gerakan pemuda pada waktu itu tidak mempunyai unit lain kecuali Eklesia. Jadi, saya selalu berpikir, teman-teman yang di luar daripada Eklesia ini mau dikemanain? Dia mau buat apa? Kalau tidak diwadahi ini teman-teman yang di luar daripada teman-teman Eklesia, gerakan pemuda yang yang bidangnya dengan musik, tidak diwadahi, mereka bisa lari. Jadi pada waktu itu di tahun 2005, sebenarnya tahun 2004 itu sudah mulai mereka sudah mulai menunjukkan aktivitasnya bahwasanya mereka ini tidak bisa menyanyi. Terus mereka mau harus buat apa? Jadi pada waktu 2005 saya berinisiatif, teman-teman yang tidak mempunyai talenta atau bakat di bidang menyanyi, kayaknya kita bisa berpikir untuk membuat satu aktivitas lain, satu wadah lain yang tidak dinominasi dengan dari segi tarik suara saja, dari seperti Eklesia. Jadi pada waktu itu mereka ini kegiatannya teman-teman yang di luar daripada Eklesia ini, mereka tiap malam ngumpul. Nah pada waktu itu mereka selalu ngumpul di rumahnya Lucky, di rumahnya Jeffrey, di rumahnya Dennis. Mereka tuh kumpul. Nah kita nggak bisa pungkiri juga pada waktu itu mereka kumpul, mereka suka minum, mereka bikin apa, tapi yang jelas tidak narkoba. Pada waktu itu mereka suka minum. Nah saya pikir daripada ini terus berlanjut dan tidak ada manfaatnya, mending saya coba buatkan satu wadah yang dimana wadah ini bisa bermanfaat bukan cuma untuk gerakan pemuda GPIB Batra Kasih, tapi pada umumnya dia berfungsi untuk bagaimana menjadi mereka bisa berfungsi berpelayanan untuk warga jemaat GPIB Batra Kasih pada waktu itu. Nah pada waktu itu saya sering berkolaborasi, berpikir, tukar pendapat, diskusi dengan Bung Walman yang dalam hal ini sekarang menjadi ketua 3 PHMJ GPIB Batra Kasih. Pada waktu itu saya sering berkoordinasi, saya sering berdiskusi kira-kira ini pemuda mau dibawa kemana, ini pemuda tujuannya untuk apa, ini pemuda mau dibuat sedemikian rupa supaya dia bisa menjadi satu sarana yang betul-betul bisa mengayomi semua, ini mau dikemanakan Bung. Akhirnya Bung Walman coba diskusi dengan saya diskusi dengan Bung Walman, dengan para senior-senior lain, coba memfasilitasi teman-teman yang di luar daripada teman-teman yang sudah mempunyai unit seperti Eklesia. Nah Bung Walman akhirnya coba melebur diri ke teman-teman yang tidak di luar daripada Eklesia. Saya juga pada akhirnya juga harus meleburkan diri, harus keluar dari jabatan saya sebagai ketua pemuda yang kadang-kadang harus duduk sama mereka sampai tengah malam, kadang-kadang harus duduk juga minum sama mereka sampai tengah malam. Akhirnya di situ kami coba menggodok kira-kira apa yang tepat buat kamu. Nah muncullah pada waktu itu karena kebutuhan jemaat pada waktu itu. Kalau ada kedukaan, mereka tuh jemaat itu sangat kadang-kadang bingung. Ini kenapa teman-teman pemuda ini atau apapun yang dalam situ tidak ada yang bisa membantu. Nah keberadaan teman-teman yang di luar daripada itu, mereka menggagas bagaimana Kardi kalau kita bikin tim Batra Kasih, tim Duka Batra Kasih. Nah pada waktu itu langsung Bung Walman sambut dengan baik. Oke, itu gagasan yang baik, sangat membantu pelayanan jemaat pada khususnya dan pada umumnya kalian sangat berguna buat jemaat GPIB Batra Kasih. Coba, akhirnya Bung Walman ngobrol ke saya. Setelah ngobrol ke saya coba diskusi dengan teman-teman para pengurus, bagaimana ini teman-teman yang di luar daripada Eklesia yang punya ide seperti ini, kita coba buatkan satu wadah. Nah, disetujui pada rapat pengurus gerakan pemuda pada waktu itu. Nah, tapi pada waktu itu GPIB Batra Kasih belum memberikan legitimasi kepada mereka, di mana mereka itu menjadi satu wadah, menjadi satu unit dalam dalam strukturalnya gerakan pemuda GPIB Batra Kasih. Tapi walaupun mereka pada waktu itu belum mendapatkan legitimasi, mereka sudah bergerak untuk membantu jemaat-jemaat ketika jemaat sudah mengalami kedukaan. Mereka boleh eksis, mereka boleh membantu jemaat-jemaat, mereka boleh
eh, memberikan sumbangsi tenaga, pikiran ataupun apapun yang dibutuhkan jemaat pada waktu itu. Nanti di tahun 2006 baru saya selaku pengurus berusaha membuatkan satu legitimasi mereka untuk masuk dalam struktural unit daripada Gerakan Pemuda. Nah, pada tahun 2006 baru muncullah mereka itu dengan nama Tim Duka Bahtera Kasih. Nah, saya puji Tuhan sampai di 2021 teman-teman GPIB Bahtera Kasih, GPIB Bahtera Kasih dalam hal ini Tim Duka masih eksis sampai sekarang. Ini sumbangsi yang nyata, pelayanan yang nyata yang dibuat sama teman-teman Gerakan Pemuda GPIB Bahtera Kasih. Dan pada waktu itu saya harus berbangga karena dari 7 GPIB yang ada di Kota Makassar, cuman GPIB Bahtera Kasih, Gerakan Pemuda GPIB Bahtera Kasih yang mempunyai tim namanya Tim Duka GPIB Bahtera Kasih yang dapat membantu jemaat pada waktu kedukaan. Seperti itu mungkin gambarannya. Jadi nanti tahun 2006 baru mereka mendapat legitimate. Tapi akar mulanya itu tahun 2005 itu ide sudah tercetus. Kalau sampai di 2021 mereka berumur Tim Duka berumur 16 tahun, saya pikir itu sudah sangat tepat. Tapi kalau ditinjau dari segi legitimasinya, mereka itu baru berumur 15 tahun sebenarnya. Tapi kan mereka sudah eksis dari tahun 2005. Jadi kalau hitungannya dari 2005 sampai ke 2021 itu sudah 16 tahun umurnya. Mungkin seperti itu. Selamat ulang tahun buat Tim Duka Gerakan Pemuda GPIB Bahtera Kasih Makassar. Banyak hal yang menurut saya, menurut jemaat yang masih bisa kita lakukan, yang masih bisa kita buat. Teman-teman Tim Duka Bahtera Kasih jangan berhenti sampai di sini. Jangan pernah cepat terlalu merasa puas. Karena masih begitu banyak PR-PR yang harus dilakukan dengan Tim Duka GPIB Bahtera Kasih. Biarlah tetap eksis di umur 16 tahun ini, semakin boleh berbuat untuk jemaat GPIB Bahtera Kasih pada khususnya dan pada umumnya boleh menjadi berkat buat orang di luar sana. Selamat ulang tahun Tim Duka GPIB Bahtera Kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jeripaya kalian tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih. Shalom, selamat malam Gerakan Pemuda. Selamat malam. Kita mau nyapa dulu Gerakan Pemuda. Ya. Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa. Fantastis, yes, yes, yes. Luar biasa semangatnya di malam hari ini. Kita yakin teman-teman pemuda yang mungkin sekarang masih ada yang beraktivitas ya. Karena bisa dibilang teman-teman Gerakan Pemuda masih tidak semuanya juga belajar dari rumah, terus kuliah dari rumah, ataupun bekerja dari rumah. Masih banyak teman-teman Gerakan Pemuda di luar sana yang masih berkegiatan dari tempat kegiatannya masing-masing. Tapi kita sangat bersyukur Kak, meskipun lewat virtual saja pada malam hari ini kita bisa bersekutu bersama-sama. Dan pastinya walaupun kita di sini berkumpul, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul sekali. Di sini juga teman-teman semuanya pastinya memperhatikan kesehatan masing-masing. Dan pastinya kita datang di sini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan semata. Sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini, kita mau nyapa Gerakan Pemuda sekali lagi. Dan pastinya kita minta semangat yang lebih luar dan biasa. lebih lagi. Karena ini ibadah gabungan loh. Iya. Yang dirangkaikan dengan rasa ungkapan syukur 16 tahun dari Tim Duka. Betul, perjalanan pelayanan Tim Duka di Bahtera Kasih kita tercinta. Oke, semangatnya teman-teman Gerakan Pemuda, kita yakin teman-teman Gerakan Pemuda di rumah, di kantor, dimanapun kalian berada, kalian semangatnya sama dengan kita di sini. Iya. Kita mau sapa? Siapa kita? GPIB. Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Asik.
Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah gabungan sekaligus sharing time kita di malam hari ini, kita akan masuk ke dalam rangkaiannya. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, ku bersuka sebab Dia girankanku. Sebelum kita sharing, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami kembali ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau menibahkan kami di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Saat ini kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, semoga berjalan dengan baik. Ini doa kami, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita telah selesai di dalam doa pembukaan. Kak, sesuai Iya, kenapa? sesuai dengan video yang telah kita nonton di awal tadi. Oke. Itu menurut saya sebuah video yang mengesankan karena saya melihat awal terbentuknya tim duka ini dilihat dari sebuah keadaan yang menarik begitu Kak. Kenapa menarik? Karena melihat keadaan para pemuda waktu itu ada yang kurang aktif, dan yang aktifnya saja itu saya dengar-dengar hanya dari komunitas eklesia saja, dan
Kemudian timbullah muncul ide-ide pikiran untuk membentuk sebuah wadah lain untuk berusaha mengaktifkan teman-teman pemuda yang lain. Kalau saya sih menanggapi video tadi yang di awal yang kita sudah sama-sama nonton, teman-teman di rumah, di kantor juga sudah sama-sama nonton. Saya justru melihat bahwa di situ ada semangat pelayanan. Iya, iya. Jadi mereka tidak mau cuman bahwa oke, kita sepakat kita tidak punya talenta untuk bernyanyi, kita tidak punya talenta untuk melayani Tuhan dengan suara, Iya. tapi kita punya kerja keras, kita Iya. punya tekad dan Tenaga. kita punya kemauan. Iya. Dan itu yang bikin kita salut dengan tim Duka. Tim Kita kasih Duka. tepuk tangan Aplaus dulu dong untuk tim Duka. buat Gerakan Pemuda, buat tim Duka, sangat luar biasa dalam Iya, pelayanannya. betul, ketika telah melihat perjalanannya kan, 16 luar tahun. biasa. Ya, 16 tahun loh. Sudah lulus SMA. Iya. Tapi kita berdua nggak mau bahas karena kita tidak berada di dalam situ Iya. semua. Kita cukup menyaksikan perjalanan dari Iya. tim Duka yang sangat luar Luar biasa. Dan sekarang hari ini dan saat ini juga kita akan memanggil, kita akan bersama-sama dengan salah satu saksi hidup juga. Wah, saksi hidup ya Kak. Keras Wah. ya. Padahal tadi sudah dititip. Jangan terlalu, Jangan terlalu keras, soalnya iya. terlalu susah. Saksi hidup. saksi Nantilah perjalanan. kita akan sharing sama dengan hormat, Iya. dengan hormat saya sebut namanya Kawalman, Om Walman, siapapun. Dengan kasih. Panggilannya ya. dengan kasih, dengan cinta, terlalu banyak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam sharing time kita bersama dengan Kawalman dan bersama dengan Kak Jojo ya. Jojo, ya. Iya, semoga saya nggak salah ngucap. Iya. Nantilah kita lihat siapa Iya, yang itu dia. Nantilah, pokoknya kan kita manusia, Iya. tempatnya salah, nanti dibenarkan. Oke, siap. Ya sudah, tapi sebelum kita masuk ke dalam sharing time, kita akan lihat satu video lagi. Iya, betul. Ini juga salah satu video ucapan terima Terima kasih kasih, iya. dari jemaat kepada Tim tim Duka Duka. yang Kita saksikan sama-sama. Itu hari waktu almarhum Bapak meninggal, Agustus 2020. Bentuk pelayanannya itu di sini pasang tenda, terus lampu untuk tendanya, terus kursi, terus atur-atur juga di rumah. Kebetulan kan itu hari jenazah, di sini dari rumah sakit, jadi sudah prepare memang di sini meskipun belum ada petinya. Tapi sudah dibikinkan tempat dulu di sini. Kalau ditanya soal bagaimana pelayanannya, kami di sini keluarga pribadi pasti sangat bersyukur karena tim Duka itu sudah membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Kebetulan kemarin almarhum Bapak itu meninggal di rumah sakit dan saya itu hari sama Riko pergi menjemput, terus datang di rumah sudah tersedia segala sesuatunya, tenda, kursi, lampu sudah nyala, terus disediakan di sini tempat buat Bapak karena itu hari belum ada petinya. Jadi itu salah satu wujud tim Duka untuk sama-sama ikut merasakan beban keluarga di sini, kesedihan keluarga. Selamat ulang tahun buat tim Duka. Mudah-mudahan ke depan semakin semangat, semakin kompak terus. Pengalaman paling berkesan itu sebenarnya banyak. Salah satunya sih berpelayanan bersama tim Duka itu pada saat kedukaan di sektor 11 kalau nggak salah. Jadi dulu itu tim Duka dulu itu tidak mempunyai kendaraan sama sekali. Jadi bikin tendanya pun itu dari bambu. Jadi perjalanan dari gereja sampai ke sektor 11 di Beringin, Jalan Beringin itu ya jalan kaki pegang bambu berenam, bambu 8. Ya bayangin aja bagaimana susahnya jalan kaki sambil pegang bambu. Menurut saya itu paling berkesan sih. Sampai saat ini yang paling
saya rasakan sih ikatan dengan persaudaraannya kuat. Oke, buat tim Duka selamat ulang tahun, tetap semangat dalam berpelayanan, jangan pernah mengeluh. Apa yang kita kerjakan ya demi kemuliaan nama Tuhan. Happy birthday. Wah, ketika mendengar perjalanan dan saksi-saksi yang terberkati dengan tim Duka ini, saya agak terharu begitu Kak mendengarnya. Sungguh pengalaman yang memberikan banyak memori yang berkesan bagi mereka yang dilayani. Yang pastinya tadi yang dilayani merasa terberkati, Iya. yang melayani pun tidak jauh banget Iya. dari rasa mengeluh. Rasa Justru iya. mereka merasa bahwa wah, kita dipakai Iya, Tuhan ini. nih untuk Iya, melayani, betul. untuk berpelayanan Ini bersama-sama. adalah sebuah tanggung jawab Saya yang coba, dijalankan. saya tadi mau nanya sebenarnya sama yang di video, nggak ada becak waktu itu, kasihan sekali gotong perlu angkat-angkat bambu gitu ya Kak. Astaga, gotong-gotong bambu dari Iya. gereja ke Iya. dekat rumah saya, Jalan Iya. Beringin, sangat luar biasa ya Om, cukup berkeringat. Cukup ya. Tapi sangat luar biasa loh mereka. Iya. Semoga pelayanan cerita-cerita pelayanan seperti itu akan terus sampai hari dengan ini. bukan cuma di umur 16, Iya. 17, 18, 19 sampai pokoknya seterusnya. Seterusnya. Nah, sayang sekali kalau dianggurkan dua orang di depan sini. Saksi hidup. Saksi hidup, saksi hidup lagi. Bagaimana Om Walman dan Kakak Jo, asik, menjadi sebuah saksi hidup, Saksi hidup. saksi hidup. Dari tadi saksi hidup. Gimana Kak Walman mungkin boleh dorong-dorongan. Nggak usah tegang. Ini saya mau tanya dulu sama yang setting begini, ini maksudnya apa begitu ya? Berat di kiri. Apa maksudnya ini Om? Berat di kiri sengaja. Aduh, lain kali. Karena berat di kiri dia keringat. Mungkin Kakak Jo, kita kenalkan dulu bahwa Kakak Jo sendiri adalah orang yang pernah pernah menjadi Terjun kepala, langsung, ya. kepala, kaki, pokoknya jadi tangan, jadi Iya. pokoknya segala berkat, segala yang ada di dalam dirinya dedikasikan untuk tim Duka. Tim Duka, Boleh iya. cerita mungkin sedikit Kak Jo perjalanannya bersama dengan tim Duka? Iya. Mulai aktifnya Iya. tahun berapa? Kenapa? Ada siapa di belakang? Nggak ada. Banyak penggemar ya di belakang. Iya. Awalnya itu waktu tahun 2017 Oke. saya baru masuk di tim ini, tim Duka. Dan kebetulan masih banyak orang kakak-kakak yang lebih di atas saya. Mm-mm. Jadi saya masih saling bantu-bantu baru Oke. ya Setelah melihat cara kerja dari teman-teman tim Duka, langsung tertarikkah berpelayanan bersama tim Duka saat itu? ya langsung tertarik karena dikarenakan saya melihat di pelayanan ini kekompakannya kebersamaannya sangat erat. Bukan saya ingin melakukan pelayanan yang lain, tapi saya memang hanya untuk berpelayanan di bagian itu. Tim Duka. Iya. Tim Duka. Oke. Atau merasa karena tidak bisa bernyanyi juga? Ya, kemungkinan itu juga. Ya, betul. Iya, juga. saya tidak bisa menyanyi jadi saya bikin. Terlalu banyak saingan. Waduh. Jadi kita masuk di Iya, tim yang akhirnya memilih. Ya, Iya. Akhirnya tertarik langsung masuk. Iya. Punya pengalaman juga kah sampai gotong-gotong Bambu. iya. Atau gotong kayu. dari gereja ke Minasaupa misalnya. untuk waktu itu tidak pernah sih. Tidak pernah. Iya, pada masa itu sudah diperlengkapi semuanya. Luar biasa. Iya. Perlengkapannya sudah modern Sudah Kak. modern, iya. Sudah ada motor. Iya, betul Walaupun sekali. pernah ada cerita Iya. jatuh di kanal sana. Sangat luar biasa memang. Itu dia tadi cerita singkat, tapi tidak sampai di situ. Mungkin nanti Kak Jo akan bercerita lagi, tapi kita ke seniornya dulu. Seniornya dulu yang Karena paling banyak tahu ini. Tadi katanya banyak yang mau diceritakan. Iya, banyak. Jadi saya takut waktunya habis. Saya serahkan dulu sama Kak Walman. Oke, terima kasih.
Selamat malam teman-teman di rumah, Jemaat Batra Kasih dan teman-teman pemuda dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kalau berbicara tentang tim Luka, saya berpikir ini mungkin suatu mimpi yang tidak terjadi secara kebetulan. Iya, jadi kadang-kadang kita berpikir sesuatu itu terjadi secara kebetulan, tapi ini saya melihat awal-awalnya saya berpikir ini sebuah kebetulan, tapi ternyata usia 15 tahun itu bukan 16 tahun ya, 15 tahun. 16 tahun. 16 tahun itu bukan sesuatu yang kebetulan. Di sini kelihatan nyata karya Tuhan. Nah, jadi seperti tadi di pembuka, saya boleh berbicara sedikit awal tim Luka terbentuk. Silakan. Jadi pada saat itu di medio bulan Juni awal tahun 95, pada saat Bung Ardi jadi ketua pemuda, kami jalan, kalau tidak salah di muka rumahnya Heri Tondombala. Saya masih ingat ya, kalau kita bicara kilas balik sedikit, di rumah Heri Tondombala mereka kumpul-kumpul anak Sidi Baru ini. Mereka bersepuluh kalau tidak salah pada saat itu. Saya lihat di saat banyak kawan-kawan melayani dan berkumpul di gereja, kenapa kalian kumpul-kumpul saya di rumah tidak bikin kegiatan yang bermanfaat kayak gini, padahal potensi kalian besar, toh? Iya. Jadi pada saat itu mereka sampaikan kami rindu juga berpelayanan, tapi kami galau seperti yang Bung Ardi tadi bilang, yang Bung Ardi sampaikan, kami tidak bisa menyanyi. Saya bilang sempit sekali pemahaman kalian kalau berpikir bahwa pelayanan itu harus cuma menyanyi. Pelayanan itu bukan cuma menyanyi. Saya tantang kalian. Kalian mau kita bikin tim Duka? Jadi saya presentasi apa yang dilakukan tim Duka. Saya punya pengalaman ketika di Samarinda, di GPIB Immanuel Samarinda, kami pernah di sana sekitar 1,5 tahun. Saya melihat, tapi tim Dukanya itu per sektor. Nah, kenapa saya katakan kebetulan? Saya coba ramu ke mereka, kalian mau kita bikin tapi untuk semua, untuk Jemaat Batra Kasih. Saya jelaskan. Falsafahnya itu kita jadi orang Samaria yang baik hati. Itu sebenarnya yang mendasari itu. Di saat orang lain mungkin tidak peduli. Saya tantang, kemudian mereka berdiskusi sampai mereka, Heri Tondombala yang katakan begini, ya kalau bisa om memang kita mau melayani orang. Ini unik tim Duka ya. Segala kegiatan yang di gereja itu kan, kalau pendeta FCR katakan uniknya di mana? Pelayanan itu mengurus orang yang hidup, tapi tim Duka ini lain, dia mengurus orang mati. Maksudnya orang yang keluarga yang berkedukaan. Iya. Jadi Heri sampaikan kalau bisa om memang kami mau keluarga yang dilayani itu menangis saja. Majelis urus dia punya kegiatan pelayanan, kegiatan penghiburan sampai kemudian pemakaman. Kami hadir. Kesediaan kami untuk hadir di situ, biar mereka menangis saja, kami yang urus. Dan itu terbukti seperti tadi yang Bung Ardi bilang. Tim Duka itu awalnya tahun 95 ketika terbentuk, belum masuk ke dalam kegiatan rutin oleh Jemaat Batra Kasih, itu tim 10 namanya, ada 10 orang. Mungkin saya mengapresiasi, saya harus sampaikan di sini. Yang awal itu, yang saya catat, koreksi kalau mungkin salah. Itu yang pertama itu Jeffrey Watimena, terus Dennis Tariman, terus Luki Saliha. Yang keempat itu Heri Tondombala yang pada saat itu jadi ketua tim Duka pertama. Kemudian ada satu anak pemuda yang sudah di luar, Reza Hianusa. Kemudian Arita Kalawangan, itu pelaku sejarah tim Duka mula-mula. Kemudian Ganet Soekarno. Kemudian Stanley Anunut ini salah satu kader pemuda GPIB Batra Kasih yang sekarang eksis di Jawa Timur, di Mopel Jawa Timur. Namanya sangat orang kenal karena dia eksis dalam kegiatan pelayanan. Kemudian kalau saya tidak salah, yang ke-9 dengan ke-10 itu Audrey sama almarhum Presley Kairupan. Nah, jadi saya sampaikan ke mereka, kamu mau? Saya tantang sekali lagi. Mereka bilang, oke, kami siap. Tapi nanti om coaching klinik kami.
Ya saya bilang oke, saya akan sampaikan ke pengurus pemuda supaya di follow up. Jadi pada saat itu masih Ibu Pendeta Marlen yang ketua majelis jemaat di Batra Kasih. Kemudian berjalanlah. Tapi awal-awal berjalan itu walaupun belum masuk secara resmi jadi tim yang bernaung di bawah salah satu unit misioner di Pelkes atau di Pelkat GP, pada saat itu mereka sudah eksis, sudah terasa. Dan mengherankan karena kalau sekarang kan tim Duka sebagai bentuk apresiasi di pelayanan, walaupun saya tahu pasti bukan itu yang teman-teman cari sampai generasi kelima tim Duka, bukan karena itu. Kalau kita mau bicara tentang finansial itu tidak cukup kalau itu yang dilihat. Dan saya yakin teman-teman berpelayanan apapun di gereja itu bukan lihat itu, semata-mata karena mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan sampai mau memberi diri untuk hadir sesuai dengan panggilan dan pengutusan kita. Nah kemudian mereka itu eksis. Nah dananya dari mana? Pada saat itu banyak saja anggota jemaat yang tergerak. Ada salah satu almarhum Pak Ipe Tumi Momor, almarhum penatua di Jemaat Batra Kasih yang kemarin sudah dipanggil Tuhan, dimuliakan Tuhan di sektor 12. Beliau salah satu donatur tetap yang banyak membantu tim Duka membelikan tangga karena beliau kaget. Suatu ketika tim Duka itu pakai mobilnya Pendeta Efser karena tidak ada tangga, sudah kepepet, pakai mobil hardtopnya Pendeta Efser. Kalau Pendeta Efser saksikan, minta maaf Pak Pendeta, saya baru ungkapkan sekarang. Ya, jadi saya sampaikan itu kalau Pak Pendeta tahu kalian naik di atas mobil hardtop untuk pasang tenda, kalian pasti dapat marah. Iya, tapi itulah semangatnya anak-anak. Mereka bilang gampang om, nanti kita bersihkan. Ya memang bersih, panjang akal mereka. Nah dalam kemudian tim Duka karena mendapat respon yang baik dan dukungan dari jemaat, akhirnya kan majelis jemaat kita tidak tutup mata. Itu kemudian difasilitasi sampai sekarang. Nah, barangkali itu dulu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Iya. Sangat sangat banyak ceritanya karena cuman koma bukan titik di situ. Jadi saya rasa hari ini Om Walman mau bercerita soal perjalanan 16 tahun dari tim Duka Batra Kasih. Tapi saya ke Kak Jojo lagi deh. Saya mau nanya, tadi kan sudah sempat mendengarkan kalau misalnya dulu terbentuk awalnya tim Duka itu seperti itu, berdasarkan semangat untuk melayani Tuhan. Saya mau tanya tapi harus dijawab dengan jujur ya, bukan karena jangan sejujur-jujurnya. Terus yang di belakang kamera bilang, saya kandang paksa kok. Pas. Saya mau nanya, adakah rasa terbebani selama berapa tahun? 16. Bukan, Kak Jo sendiri masuk, di tim Duka. 5 tahun mungkin. 5 tahun luar biasa. Sangat luar biasa ya, kalau misalnya di kantor itu Om sudah naik gaji istilahnya. Selama 5 tahun, adakah rasa terbebani sekalipun? Mungkin ya Kak, jenuhkah atau merasa terbebani kayaknya terlalu berat ya. Terbeban. Ada kegiatan yang lain terus tiba-tiba adakah ada yang rasa ngeluh sendiri dari Jo menyikapi teman-teman atau menyikapi pelayanan tim Duka? Karena yang namanya regenerasi pasti akan, misalnya yang dulu semangat mau pikul pikul bambu, kalau sekarang yakin kan tidak ada yang mau pikul bambu sejauh itu. Pasti dia bilang sewakan nih beca, kasih naik Grab. Beriklan. Pokoknya adakah rasa terbebani atau rasa aduh capek ku berpelayanan sebagai manusia biasa? Ya, coba diceritakan. Ya. Sebagai manusia biasa itu memang kalau dipikir-pikir capek, tapi karena semangat kita sangat tinggi dan kita ingin berpelayanan hanya dalam bentuk seperti itu, melalui tim Duka kita tetap bersemangat. Banyak kendala juga, kadang biasa kita saat berpelayanan ada kadang hujan, kita berpasang saat hujan juga, seperti itu.
Tapi kalau secara pribadi enggak ada ya Kak rasa jenuh-jenuh, capek begitu? Kalau jenuh sih atau capek itu manusiawi. Iya, ya. Jadi mungkin capek iya, patah semangat tidak. Oh, luar biasa. Sangat luar biasa ya. Kesaksiannya ya, Saya luar yakin teman-teman yang lagi nonton kita, dia lagi bergembira, Iya. dia lagi tepuk tangan di rumah Iya. karena ternyata generasi dari Bahtera Kasih yang dihasilkan dari tim Duka sangat luar biasa, sangat Sangat luar tangguh luar biasa. Tidak patah semangat. Betul. Kenapa saya tanya ini? Karena nanti saya mau ke Om Walman. Saya mau minta Om Walman mungkin sharing ke teman-teman. Karena saya yakin bukan cuma Joe yang merasa seperti itu. Sebagai manusia biasa pasti Iya. teman-teman di tim Duka juga pasti ada yang Iya, merasa. ada yang merasakan hal Aduh seperti capek, itu. saya capek kerja, Iya. saya harus begini lagi, saya lagi bagianku yang paling banyak. Iya. Saya sudah angkat tenda, saya lagi tarik tenda, pasti ada yang seperti Saya lagi itu. bongkar tendanya. Betul sekali. Ih kok kapan? Saya lagi Iya, begadang, iya. saya lagi pergi beli ini, beli itu. Pokoknya banyak sekali tantangannya. Nah, kembali ke Joe. 5 tahun bersama dengan keluarga besar tim Duka, khususnya Bahtera Kasih. Adakah satu pengalaman yang akhirnya bikin Joe merasa terberkati bisa berpelayanan bersama dengan tim Duka? Ya, yang sangat saya senang itu di dalam tim Duka itu pada saat kebersamaannya sangat erat sekali. Ya, dalam suka duka kita saling membantu, bahu membahu. Walaupun kita dalam kesusahan, pasti teman kita akan bantu kita. Oke. Satu lagi. Adakah dari cerita Om Walman tadi atau cerita senior-senior tim Duka sebelumnya, pasti setiap malam akan bercerita ya kalau misalnya kumpul-kumpul sama teman-teman. Adakah perbedaan yang Joe sendiri dengar, oh kalau dulu tim Dukanya seperti ini, kalau sekarang tim Dukanya seperti ini. Adakah? Kalau setiap perbedaan itu dalam yang dulu sama sekarang itu pasti berbeda. Oke. Dalam fasilitas juga berbeda, kinerja juga berbeda. Dikarenakan kan sekarang kan banyak teman-teman yang pada sibuk sekarang kerja dan kadang juga merasa lelah, letih. Jadi kalau perbedaan itu sangat kelihatan bedanya. Tapi dari situ kita lihat di situ, kita ingin berpelayanan apa tidak. Kalau tidak ingin berpelayanan ya tidak apa-apa, tapi banyak teman-teman yang masih masih sangat rindu untuk berpelayanan. Dari ceritanya Kak Jo ini kita bisa melihat sungguh karya Tuhan luar biasa ya. Amin. Sangat memampukan mereka-mereka bahkan ketika mungkin jenuh, Lelah, capek, lelah, tapi Tuhan tetap menguatkan tim Duka beserta. Dan mereka pastinya tidak lupa untuk Iya. selalu semata-mata hanya untuk berpelayanan kepada Tuhan. di tempat Nah ini. tadi kan Kak Walman sudah dengar sendiri kalau misalnya ternyata teman-teman tim Duka yang terlihat tangguh di luar sana, yang terlihat siap jam berapapun, jam 2, 3, jam 3 menurut kata kesaksian pendeta. Pak Roberto tadi. Iya betul. Kak Walman sendiri melihat tim Duka dari 16 tahun ini, kenapa tadi kita bilang jadi saksi perjalanan Iya, hidup, karena iya. selama 16 tahun ini Kak Walman gak kemana-mana Iya. di Jemaat Bahtera Kasih. Dan 16 tahun ini adakah Kak Walman semangat dari yang dulu sampai sekarang yang masih terbawa, dan semangat yang dulu sampai sekarang yang kayaknya aduh anak-anak ini kayaknya ada hilang semangat ininya. Iya. Ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang militansi, saya melihat militansi di tim Duka tidak pernah pudar. Cuma pergumulan kita hari ini, anak-anak muda ini kan punya sesuatu yang mereka harus perjuangkan. Di benak mereka yang terdalam, mereka pasti berpikir ini pelayanan. Oke. Ini sesuatu yang tidak akan pernah berakhir yang sia-sia. Tapi di sisi yang lain, mereka harus bisa menerima realitas kehidupan. Bahwa di satu sisi mereka juga memperjuangkan sesuatu, memperjuangkan masa depan, pendidikan, Cita-cita. dengan pekerjaan. Nah, kalau bicara militansi itu tetap, cuma hal-hal ini yang jadi hambatan sekarang. Kita bisa lihat dalam bidang-bidang yang lain juga dalam pelayanan, terutama dalam situasi COVID yang seperti sekarang. Makanya Majelis Sinode GPIB anggap suatu pergumulan dan meminta kepada setiap jemaat, setiap unit misioner supaya bisa kreatif membuat inovasi. Nah, hal-hal seperti ini kita sudah duga sebelumnya. Kalau dulu memang kan pada saat tim Duka mula-mula itu militansinya begitu dominan karena kan ada lagu itu suara-suara bergembira kan gitu.
kemana, di sini senang, di sana senang gitu kan. Ya, tapi hari ini kan pergumulan dihadapi teman-teman, mereka harus melihat juga realitas bahwa mereka butuh memperjuangkan sesuatu masa depan. Nah, jadi saya berpikir mungkin masalahnya di komunikasi saja. Ya, kalau bicara militansi, walaupun ada catatan saya ya, dari 5 generasi tim Duka yang saya catat, itu hampir tiap tahun ada rekrutmen di kalangan tim Duka, walaupun tim Duka tidak pernah bikin di Warta Jemaat bilang Open recruitment. Tidak ada kan. Tapi sejak COVID, hari ini kita tidak salahkan, ada bidang-bidang lain yang kemudian lahir. Kawan-kawan tim multimedia ini sesuatu yang mungkin ada yang tidak pikirkan 3 tahun lalu, itu sudah ada hari ini kan. Nah, karena itu kebutuhan menyikapi situasi COVID, adaptasi kebiasaan baru, kita tidak pernah bayangkan kan seperti ini. Nah, hari ini pergumulan kita, kalau teman-teman lebih tertarik ke situ, kan banyak saya lihat anggota AKP yang baru, kemudian multimedia, anak sini baru. 2 tahun belakangan anggota tim Duka itu praktis, tidak bertambah. Iya. Tetap tidak bertambah. Tapi kalau bicara militansi, kita tidak bisa case by case ya. Saya melihat sesuatu yang mungkin kebetulan saya terjadi. Kalau pada saat saya lihat apa yang orang cerita miring tentang tim Duka, belum, saya tidak rasakan itu. Karena saya lihat mereka masih rajin koordinasi pada saat itu. Cuma mungkin kan, ya tidak ada garing yang tidak retak. Iya, betul. Iya. Betul. Saya pikir dan saya mau kasih semangat buat tim Duka. Walaupun kalian kadang-kadang merasa kami sudah berpelayanan full, tetes keringat demi keringat kita teteskan untuk melayani orang yang berduka, tapi tidak dihargai seperti ini. Janganlah patah arang. Ini dinamika. Usia 16 tahun itu menjawab dinamika ini gitu. Iya. Kalau sampai sekarang itu bisa terjadi juga kan, itu bukti tuntunan Tuhan. Terima kasih. Yang sedikit saya mau tanggapi dari Kak Walman, mungkin bukan tidak bertambah Kak, mungkin secara kuantiti memang tidak bertambah, tapi secara semangat sangat luar biasa. Karena justru mereka teman-teman gerakan pemuda saat ini justru mereka lebih kayak merasa, ya walaupun kita tidak masuk ke tim Duka, tapi kita memiliki tim Duka. Jadi walaupun mereka tidak secara legalitas masuk ke dalam tim Dukanya, tapi mereka siap untuk selalu membantu tim Duka dalam pelayanan. Masih ada mungkin dari Kak Walman sendiri harapannya untuk 16 tahun, singkat aja Kak Walman, mungkin 1 menit, dan Kak Jo juga 1 menit melihat teman-teman berpelayanan ke depannya seperti apa. Boleh dari Joshua dulu. Ya, kalau dari saya sih itu saya harap teman-teman tetap kompak dalam berpelayanan, tidak memilih-milih antara ini atau itu, mau pilih yang mana, tapi kita tetap punya satu tujuan, yaitu berpelayanan dalam bentuk kita itu adalah tim Duka. Mungkin itu saja. Oke, dari Kak Walman sendiri? Oke, terima kasih. Saya memberi masukan, solidaritas di kalangan tim Duka itu perlu mungkin ditambah, harus bersinergi dengan pengurus pemuda. Salah satu inovasi yang mungkin kita bisa lakukan, pengurus pemuda, terutama koordinator sektor ya, AKB, anggota gerakan pemuda di sektor yang bersangkutan, misalnya di sektor 1 ada terjadi, itu harus saling membackup supaya kita kekurangan-kekurangan kita bisa tutupi toh. Nah, dengan cara begitu saya pikir tim Duka kan sangat terbuka. Teman-teman di Batra Kasih juga kita tidak sektoral. Itu potensi yang positif buat Batra Kasih, semua orang tahu itu. Jadi pada saat di lapangan salah satu taktis untuk menutup lubang-lubang yang ada ya, kita bekerja sama. Karena saya yakin dan percaya juga dalam beberapa kebetulan kita 3 kami berbicara dengan pengurus pemuda, mereka siap membackup. Nah, jadi ke depan ya harus bersinergi. Karena tadi Ade sampaikan mungkin kuantitas sudah tidak banyak, tapi maksudnya kita bisa mendewasakan diri dengan berproses, meningkatkan kualitas pelayanan. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa sharingnya malam hari ini bersama dengan Kak Walman dan Kak Joshua. Pasti kita juga mengharapkan bahwa 2 orang luar biasa ini akan selalu menginspirasi teman-teman gerakan pemuda nantinya yang akan regenerasi lagi. Hari ini bukan ceritanya cuma sampai di sini,
akan selalu ada cerita dari tim Duka, dari teman-teman Gerakan Pemuda Bahtera Kasih terlebih khususnya. Tapi sebelum kita mengakhiri sharing time kita juga mau ucapkan terima kasih untuk Joshua, untuk Kawalman juga terima kasih untuk sharingnya. Dan kita juga akan melihat satu video lagi. Bener ya, kita akan nonton video ya. Video apa nih? Video dari Pak Roberto. Ucapan selamat ulang tahun ke-16 tahun dari Bapak Pendeta, Bapak Pendeta selaku KMJ dari Bahtera Kasih. Iya. Saya melayani bersama dengan tim Duka di tengah-tengah Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar ini kurang lebih 3 tahun. Kesan saya, tim Duka GPIB Bahtera Kasih ini komit gitu ya, komit. Mereka anak-anak muda yang komit dengan pelayanan. Mengapa saya katakan begitu? Karena beberapa kali kami mendapat kabar duka tengah malam, jam 11, jam 2, bahkan pernah jam 3. Saya mengabarkan kepada mereka dan mereka tanggap, langsung hadir. Dalam kurang lebih tidak sampai 1 jam mereka sudah hadir dan mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai tim Duka. Dan itu sebabnya saya katakan bahwa mereka komit dengan tugas tanggung jawab mereka dan tanggap dengan situasi. Harapan saya dan pesan saya untuk tim Duka Bahtera Kasih adalah mereka tetap menjadi pemuda-pemuda yang komit dalam pelayanan mereka. Dan tetap semangat tentunya. Memang yang namanya pelayanan itu pasti ada saja tantangan, ada saja pergumulan, ada saja persoalan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa kita tidak mengerjakan seorang diri dalam pelayanan itu. Allah yang memiliki pelayanan itu akan senantiasa menuntun dan memimpin serta memampukan tim Duka untuk terus berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang, secara khusus di Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar. Yakin dan percaya ketika mereka menjadi berkat, maka kehidupan mereka pun akan diberkati oleh Allah. Saya Pendeta Roberto Jemwage, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih, dengan penuh sukacita mengucapkan selamat ulang tahun untuk usia pelayanan yang ke-16 tahun. Terus semangat dan yakin dan percaya berkat Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara. Ya, demikianlah sesi sharing time kita pada malam hari ini. Dan saya juga sedikit merefleksikan dari bacaan SBP kita hari ini, membahas mengenai perjuangan Yusuf di masa mudanya. Ia harus menjadi penguasa Mesir, ia ditunjuk oleh Allah menjadi seorang yang tertinggi di bawah Firaun di Mesir pada saat itu. Namun dengan segala kekurangannya, ia tetap berjuang, ia tetap berusaha melakukan yang terbaik bagi bangsa Mesir pada saat itu. Demikian juga kita, para pemuda generasi saat ini, kita akan selalu dimampukan oleh Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang di dunia ini. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Meskipun hanya virtual Tuhan, tapi kami yakin Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk sharing kami pada malam hari ini juga. Kiranya Tuhan, pembicaraan-pembicaraan kami pada malam hari ini bisa menjadi inspirasi bagi gerakan pemuda masa kini Tuhan di tengah-tengah pelayanan. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi gereja kami Tuhan, GPIB Jemaat Bahtera Kasih di tempat ini. Berkati gereja kami Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi siapapun dan kapanpun, bagi siapapun dan bagi kapanpun ya Tuhan.
Saat ini Tuhan kami juga berdoa bagi para pendeta kami, berkati Pak Roberto, berkati Bu Pendeta Dina, berkati pendeta-pendeta yang seasas dengan kami, berkati mereka dengan setiap pelayanan yang mereka kerjakan Tuhan, berkati keluarga mereka sehingga diberikan kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan setiap kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman pemuda yang saat ini tidak sempat hadir dalam persekutuan kami pada hari ini, baik karena sakit Tuhan, karena Tuhan Yesus menjamah mereka, memberkati setiap obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi Tuhan, berkati setiap dokter dan perawat yang senantiasa merawat mereka, sehingga daripadanya itu Tuhan mereka beroleh kesembuhan. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk pengurus gerakan pemuda di tempat ini. Kami berdoa Tuhan berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayanmu di tempat ini, berkati mereka dalam setiap pekerjaan, dalam kehidupannya, sehingga mereka Tuhan tetap boleh diberikan kekuatan dan kesehatan. Berkati juga Tuhan setiap program-program yang kami laksanakan. Engkau tahu di kondisi pandemi saat ini, mungkin banyak program-program yang tidak bisa dilaksanakan, banyak program-program baru yang harus kami bentuk. Kami berdoa Tuhan Engkau yang akan memampukan kami melaksanakan setiap program dari gerakan pemuda ini Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa bagi kami Tuhan umat-Mu di tempat ini, berkati kami dalam pekerjaan kami, karena kami meyakini Tuhan setiap pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami, itu adalah sebuah tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan di dunia pada saat ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, berkati setiap usaha kami Tuhan, sehingga pada waktunya nanti kami boleh mendapatkan pekerjaan yang berkenan bagi Tuhan. Berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu dalam masa pendidikan, baik yang kuliah, baik yang sekolah Tuhan. Mampukan kami untuk melewati setiap tugas dan tantangan kami di dalam urusan pendidikan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami menyelesaikan tugas-tugas kami dengan penuh sukacita. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa bagi tim Duka Tuhan. Terima kasih karena komunitas ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang-orang pada saat ini. Berkati tim Duka Tuhan, berkati setiap anggota-anggotanya, agar tetap selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk melaksanakan setiap pelayanan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita sudah sama-sama mengucap syukur juga melalui doa syafaat kita di malam hari ini. Dan kita akan masuk ke dalam persembahan. Ya. Jadi teman-teman yang lagi menyaksikan kita malam hari ini, tidak lupa juga kita mengajak teman-teman untuk menaikkan ungkapan syukur kita Betul kepada Tuhan sekali. lewat persembahan yang akan kita berikan pada malam hari ini. Dan untuk persembahan kita di malam hari ini, kita akan menyanyikan pujian bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu.
dan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Berikan persembahannya langsung ke rekening Gereja Bahtera Kasih yang sekarang mungkin sudah tertampilkan di layarnya teman-teman, layar handphone, layar komputer. Iya. Jadi untuk persembahannya boleh langsung ke rekening Gereja Bahtera Kasih. Tertera di bawah ini. Di bawah. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kakak Geri, silahkan. Cek. Tes. Tes. Cek, cek. Cek. Tes. Ya. Karena kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, di mana tadi kami boleh memberikan sebahagian daripada berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami ini boleh menjadi tangan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Berikanlah kami juga berkat-berkat yang melimpah, agar kami boleh menjadi persembahan yang hidup di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, saat ini kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Namun sebelum itu mari kita mengangkat pujian tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan tertinggi, ke
ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai, silakan teman-teman mengambil saat teduh. Baiklah, ibadah kita di malam hari ini sudah selesai. Dan pastinya kita mau berterima kasih untuk semua teman-teman Gerakan Yang Pemuda yang terlibat untuk- dalam kegiatan kita, ibadah kita betul pada sekali di malam ini. hari ini. Tapi tenang teman-teman, di rumah, di kantor, di jalan, dimanapun kalian berada, belum berakhir, sedikit Iya, lagi. sedikit Sedikit lagi. lagi kita masih bersuka cita bersama-sama di tempat ini karena kita tadi udah sama-sama sharing pelayanan sharing juga. pelayanan. Dan sebelum kita melanjutkan rangkaian acara kita di malam hari ini. Ada apa nih Kak habis ini? Iya, ada makan-makan. Waduh. Karena di sini tulisannya tumpeng. Berarti makan. Betul toh? Iya. Di sini tulisannya tumpeng berarti makan. Bocor. Tapi tenang teman-teman, saya mau berkenalan lebih lagi dengan teman-teman semuanya. Tapi tidak cuman saat ini saja, karena saya yakin bahwa kita akan dipertemukan dengan Di lain waktu. Nggak usah panjang-panjang. Kenapa saya tunjuk-tunjuk? Ada yang keluar, ada yang masuk. Itulah luar biasanya ya Bahtera Kasih ya, Gerakan Pemuda ya, semuanya dikerjakan sendiri. Ya. Tidak pakai bantuan yang lain, Bantuan pokoknya yang lain. semua anggota Gerakan Pemuda yang kerja, angkat piring, angkat tumpeng, angkat meja, Cuci piringnya. Untung dia enggak disuruh angkat kita berdua. Kalau kita disuruh juga angkat, luar biasa. Oke, sesaat lagi teman-teman kita akan masuk ke Warta GP. Sekaligus kita akan potong tumpeng sama-sama. Setelah potong tumpeng, kita juga akan menyaksikan tumpengnya dimasukkan ke dos. Karena enggak bisa makan di sini, enggak bisa dine in, harus take away. Harus. Jadi tetap protokol iya, kesehatan. silakan mejanya dibawa masuk biar kelihatan open PO. Baru diorder tumpengnya. Oke, baiklah. Sudah adakah tumpengnya? Akan adakah lagu yang mengiringi tumpengnya masuk? Oke, sambil kita tunggu tumpengnya masuk, kita mau Warta GP dulu. Iya, kita mendengarkan informasi dulu nih Kak. Ada apa lagi nih di GP minggu ini? Dengan hormat, dengan kasih. Kita undang Ketua Gerakan Pemuda Bahtera Kasih. Kita sambut. Agak ramai ya di belakang. Saya enggak lihat karena cahaya terlalu. Mungkin boleh dibantu satu mic lagi. Oke, selamat malam, terima kasih. Aduh, luar biasa, senang sekali. Jadi dari tadi saya nonton, saya lihat semua sejarahnya tim Duka sampai pada malam hari ini. Luar biasa sekali karena tim Duka boleh kembali merayakan sukacita ulang tahunnya
Dan saya harap buat teman-teman tim Duka yang ada saat ini, teman-teman, kalian tidak sendiri. Kalian itu punya PGP yang selalu setia akan dukung teman-teman, dan saya harap seperti yang saat itu kita bicarakan di Tanjung waktu hari ulang tahun, teman-teman tuh bangga jadi tim Duka, teman-teman tuh bangga jadi pemuda-pemuda yang selalu ada saat orang-orang mengalami kedukaan dan saat orang-orang benar-benar membutuhkan bantuan teman-teman, seperti itu. Oke, untuk pengumuman berikutnya bulan depan kita akan ibadah kembali, dan karena masih PPKM, ibadah kita masih tetap dalam bentuk daring ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, saya harap kita join mungkin bulan depan via Zoom ya teman-teman. Iya, mungkin via Zoom, jadi kita akan ketemu muka lagi, dan kami juga rindu sekali untuk teman-teman berpartisipasi. Terus pengumuman berikutnya ke depan itu akan ada kegiatan untuk MUPEL, akan ada kegiatan akan ada kegiatan Porseni gitu. Tapi teman-teman, karena saat ini masih sangat pandemi tuh masih sangat tinggi tingkat penderitanya, jadi memang Porseninya tuh akan diadakan sangat tertutup. Jadi untuk kita yang mau dukung gereja kita, itu akan nonton live-nya langsung seperti itu. Jadi kita tidak hadir, yang hadir di tempat itu benar-benar akan taat protokol kesehatan, dan mereka semua akan dites, dan hanya pesertanya yang ada nanti di lapangannya seperti itu. Jadi kita selain dukungan doa, kita dukung teman-teman lewat nonton live-nya seperti itu. Oke, demikian Warta GP. Sekali lagi happy birthday tim Duka. Pemuda kita yang sudah sangat luar biasa, sudah memastikan diri bahwa akan selalu ada berdiri yang paling depan untuk membantu pelayanan tim Duka. Nah, kita undang tumpengnya masuk sendiri. Ini sebuah keajaiban juga, nanti tumpengnya masuk sendiri. Kak Yudit jangan kemana-mana, karena nanti kita akan potong tumpeng sama-sama beserta dengan beberapa teman-teman. Mungkin boleh dimasukkan, mungkin kita lagunya yang agak mainstream ya. Kasih lagu yang paling mainstream untuk tim Duka. Yang di sini juga harus lebih meriah. Kita nyanyi sama-sama dulu untuk tim Duka, teman-teman di rumah juga. Tepuk tangan, tepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tim Duka, happy birthday to you. Happy birthday to you. Tim Duka, happy birthday to you. Happy birthday Tim Duka, happy birthday to you. Sangat luar biasa 16 tahun perjalanannya. Mungkin boleh dibantu potong tumpeng aja, potong tumpeng ya, nggak usah makan tumpeng. Iya. Ada pisau kah apa gitu? Main katanya lagi, pokoknya dibayar mahal. Main-main terus. Oke. Silahkan. Kita saksikan sama-sama ya, dipotong tumpengnya. Piring. Sehat mana? Teman juga mungkin boleh potong sisi yang di sini. Di dalam Tuhan, di dalam
katanya. Dicomot. Oh, ada mie piringnya. Gak apa-apa, diambil aja, dipegang masing-masing. Dan pastinya harapannya untuk 16 tahun perjalanan tim Duka tidak cuma sampai di sini teman-teman. Kita pastinya terus Ya. ada. Dan terima kasih juga buat dukungan senior-senior yang dari tadi nonton dari awal, Kak Ardi, Kak Stanley yang dari Surabaya dan semua senior-senior yang hadir. Terima kasih Kak. Terima kasih untuk pelayanannya mengawali tim Duka sampai ada sampai sekarang ini yang sangat membantu jemaat pastinya, tidak pernah kena lelah seperti kata Pak Pendeta. Mau jam berapapun mereka saya telepon langsung OTW. Yes. Nggak ada bilang Pak Pendeta tunggu dulu, langsung OTW. Sangat luar biasa ya pelayanannya. Semoga teman-teman semuanya terinspirasi juga dari teman-teman yang berpelayanan 16 tahun ini bersama-sama. Kita doakan panjang umur pelayanan ini. Terima kasih untuk Kak Walman, terima kasih juga untuk teman-teman semuanya, Kak Yudit juga terima kasih. Teman-teman Gerakan Pemuda juga sangat luar biasa, terima kasih pelayanannya. Langsung aja ya kita tutup ibadah sekaligus perayaan kita di malam hari ini. Saya undang Kak Novia untuk berdoa bersama-sama. Boleh di sebelah sini saja kalau gitu. Oh ya, oke. Ya, mari kita satu dalam doa, kita nyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah perayaan kami pada malam hari ini, kami boleh memotong tumpeng, kami boleh bersama-sama merayakan Tuhan sukacita kami di tengah-tengah penyertaan Tuhan dalam tim Duka selama kurang lebih 16 tahun. Sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, pelayanan kami ke depan Engkau yang akan turut campur tangan, Engkau yang akan memampukan kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan agar kami boleh tetap melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan, melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi setiap para petugas ibadah pada malam hari ini. Kami mendoakan mereka Tuhan, berkati kami dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tetap boleh selalu semangat dalam melayani Engkau dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan. Hanya ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya, saya mewakili seluruh Gerakan Pemuda mengucapkan terima kasih buat semua Gerakan Pemuda, semangatnya teman-teman pengurus. Dan sebelum mengakhiri rangkaian ibadah dan perayaan kita di malam hari ini, saya mau menyapa seluruh Gerakan Pemuda. Om Walman gak apa-apa ya jadi pemuda ya malam hari ini? Oh, siap. Siapa kita? GPIB. Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa, fantastis. Yes. Sampai jumpa. Terima kasih.